Tak terima dapat suara minus, Ganjar minta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu. Mencuat wacana yang mengusulkan agar hak angket DPR digulirkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan pemilihan umum 2024. Usulan tersebut datang dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar meminta dua partai pengusungnya di DPR, yakni PDIP dan P3, untuk menggunakan hak angket mereka. Dilansir dari situs resmi DPR, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ganjar berpandangan kecurangan pemilu 2024 sudah dilakukan secara terang-terangan. Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu, kata Ganjar dalam keterangannya pada Senin 19 Februari 2024. Bahkan Ganjar mendorong kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk menggunakan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024. Ganjar menyebutkan dibutuhkan komunikasi antara kubu pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk memuluskan wacana hak angket ini. Menurutnya dengan keterlibatan Nasdem, PKS, PKB, serta PDIP dan P3, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50% anggota DPR. Ganjar turut menyiapkan rencana lain jika hak angket DPR tidak gol. Dia akan mendorong penggunaan hak interpelasi DPR. Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024, ujarnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan Partai Koalisi Perubahan siap mendukung hak angket yang akan digulirkan untuk penyelidikan kecurangan pemilihan umum. Tiga partai tersebut yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasdem. Anies juga menegaskan Koalisi Perubahan solid untuk meneruskan perjuangan yang telah dimulai. Solidaritas itu sempat dibahas secara langsung kepada para ketua umum partai koalisi. Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid, karena itu saya sampaikan, ketika inisiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut. Kami semua ini solid, gak ada yang berubah. Anies Muhaimin jalan terus bersama, ujarnya saat ditemui di kantor THN Anies Muhaimin Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Februari 2024. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan hak angket merupakan hak demokrasi sehingga tidak apa-apa jika dilakukan. Saat ditanya lebih lanjut bagaimana tanggapannya apabila nanti hak angket menggagalkan kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Jokowi tidak memberikan jawaban. Pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tito Karnavian, mempersilahkan partai-partai politik untuk mengajukan hak angket mengusung dugaan kecurangan pemilu 2024. Akan tetapi, Tito mengingatkan agar hak angket itu ditempuh sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Menteri Dalam Negeri ini pun mengklaim bahwa tidak ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada pelaksanaan pemilu 2024. Menurut dia, sejumlah isu yang menjadi sorotan saat ini hanyalah kekurangan kecil, seperti salah input perolehan suara dan rusaknya surat suara. Tito pun meminta agar kekurangan itu dimaklumi karena pemilu di Indonesia adalah yang terumit di dunia, di mana ratusan juta orang memberikan suaranya dalam satu hari sekaligus. Mantan Kapolri ini pun mengimbau masyarakat yang tidak puas dan menganggap ada kecurangan pada pelaksanaan pemilu untuk menempuh jalur yang sudah disediakan. Saya menyarankan gunakan mekanisme yang ada. Ada bukti, laporkan Bawaslu. Gak puas Bawaslu, ada DKPP. Nanti pun ada proses lain, MK, Mahkamah Konstitusi.
Jadi jalur-jalur resmi itu disampaikan, kata Tito. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal sekaligus Ketua Fraksi DPR Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan bahwa usulan hak angket yang didorong oleh Ganjar terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak diperlukan. Apalagi, menurut Muzani, usulan untuk hak angket DPR tersebut masih sebatas wacana. Muzani menjelaskan pada prinsipnya mereka menghormati pandangan Ganjar terkait hak angket. Namun Muzani mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 dianggap spektakuler oleh dunia. Meski begitu, dia mengakui bahwa kekurangan dalam pelaksanaan pemilu pasti ada dan tidak bisa ditutupi. Muzani juga mengatakan bahwa suasana pemilu 2024 jauh lebih baik ketimbang pemilu 2019. 278 juta rakyat Indonesia memberi hak pilihnya. Yang memiliki hak pilih tentu saja pada hari itu. Dan suasana pemilu dalam keadaan tenang, dalam suasana guyup kebersamaan. Dan itu diapresiasi oleh para pemimpin dunia dan tokoh-tokoh dunia. Semua menyaksikan bahwa pemilu berlangsung dengan baik, damai, dan seterusnya, ujar Muzani.